Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat arah lurus. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kami akan membagikan informasi tentang 15 larangan saat haid menurut Islam dan kesehatan. Harap disimak sampai selesai ya, dan jangan lupa di-subscribe channel ini. Ya, terima kasih. Berikut beberapa aktivitas yang tidak boleh dilakukan muslim ketika sedang menstruasi. Yang pertama adalah sholat. Larangan ini sudah dijelaskan dalam hadis berikut, yang artinya, apabila datang masa haidmu, tinggalkanlah sholat, dan jika telah berlalu, mandilah kemudian sholatlah. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kedua, larangan saat perempuan sedang haid adalah puasa. Aturan ini berlaku untuk puasa wajib dan sunnah. Wanita yang sedang haid selanjutnya harus mengqadha puasa wajib sesuai hadits berikut. Yang artinya, kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat? Maka Aisyah menjawab, apakah kamu dari golongan Haruriyah? Aku menjawab, aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya. Dia menjawab, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, larangan perempuan saat haid adalah dilarang untuk berhubungan intim. Wanita yang sedang mengalami haid dilarang untuk berhubungan intim dengan suami. Dikutip dari situs Majelis Ulama Indonesia, larangan bertemunya dua alat kelamin suami istri saat istrinya sedang haid adalah haram. Menurut anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Aminuddin Yaqub, larangan ini didasari pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Aturan serupa telah dijelaskan Nabi Muhammad SAW dalam hadits berikut, yang artinya, lakukanlah segala sesuatu selain jima atau hubungan badan. Hadis riwayat Muslim. Sebab di dalam Al-Baqarah ayat 222 itu Allah menyebutkan bahwa wanita haid itu haram disetubuhi sampai mereka menjadi suci dan menjadi suci. Itu bukan sekedar berhentinya darah, namun harus dengan mandi janabah. Itu adalah pendapat Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah serta Al-Hanafiyah. Lalu larangan yang keempat adalah tawaf. Mekah adalah tempat bagi orang-orang suci dan Islam mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Wanita dilarang melakukan tawaf hingga darah haid benar-benar bersih dari rahimnya. Larangan tawaf saat haid tercantum dalam hadis Rasulullah SAW yang dijelaskan pada Aisyah radhiyallahu anhu saat berhaji. Berikut hadisnya yang artinya, lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang berhaji selain dari melakukan tawaf di Ka'bah hingga engkau suci. Hadis riwayat Bukhari. Lalu larangan yang kelima adalah masuk masjid. Sebetulnya tidak ada aturan tegas terkait larangan wanita masuk masjid saat sedang haid. Namun, ada baiknya untuk selalu berhati-hati dan tidak perlu datang ke masjid jika tidak ada keperluan dan mengantisipasi keluarnya najis kotoran haid yang berpotensi mengotori kesucian masjid. Selanjutnya, larangan keenam adalah membaca Al-Quran. Selain tidak melaksanakan sholat, larangan saat haid adalah wanita tidak boleh membaca Al-Quran ketika dalam masa menstruasi. Rasulullah SAW bersabda, orang junub dan wanita haid tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu bisa membacanya kembali setelah selesai masa haid dan melakukan mandi wajib dengan benar. Larangan yang selanjutnya adalah cerai. Talak atau cerai yang dijatuhkan saat istri sedang haid tidak sesuai atau menyelisihi ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun talak tersebut tetap jatuh sesuai hadits berikut, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia telah mentalak istrinya ketika haid. Lalu Umar mendatangi Nabi SAW dan mengadukan hal tersebut. Kemudian beliau menganggapnya satu kali talak. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
Setelah mengetahui larangan haid menurut Islam, ternyata ada beberapa hal yang perlu perempuan tahu larangan saat haid dari sisi medis sendiri. Larangan saat haid menurut kedokteran ini perlu perempuan ketahui untuk mengetahui infeksi yang bisa ditimbulkan saat haid. Yang pertama adalah mengonsumsi alkohol. Alkohol dapat menimbulkan sejumlah efek negatif pada tubuh ketika sedang haid. Meski alkohol dianggap dapat menghilangkan nyeri sementara, namun terdapat banyak efek negatif yang ditimbulkan jika dikonsumsi saat haid. Efek negatif tersebut antara lain jadwal haid menjadi tidak teratur hingga menyebabkan kadar kolesterol dan gula dalam darah menjadi naik. Larangan selanjutnya adalah mengonsumsi kafein berlebihan. Kopi atau minuman yang mengandung kafein sebaiknya dihindari saat masa haid, karena kafein dapat menyebabkan fluktuasi pada hormon dan meningkatkan tekanan darah. Selain itu, kafein juga mengurangi kemampuan tubuh dalam menyerap zat besi sehingga tubuh menjadi lemas dan menimbulkan efek PMS. Kemudian larangan selanjutnya adalah terlalu sering mengonsumsi makanan siap saji. Makanan siap saji memang mudah ditemukan dan praktis, contohnya burger, ayam goreng, makanan kaleng, sup kaleng, dan lain-lain. Jika mengonsumsi makanan siap saji terlalu berlebihan, dapat menyebabkan hormon terganggu dan efek PMS yang tidak nyaman. Larangan saat haid menurut kesehatan selanjutnya adalah menghindari makanan berlemak. Sebab makanan berlemak menyebabkan timbulnya prostaglandian, yaitu hormon yang merangsang terjadinya kontraksi pada otot rahim dan berpotensi menyebabkan nyeri saat haid. Larangan selanjutnya adalah menggunakan produk olahan susu. Makanan yang terbuat dari olahan susu seperti krim dan keju sebaiknya dihindari saat haid berlangsung. Sebab produk olahan susu menyebabkan asam arakidonat menjadi tinggi dan menyebabkan dismenor nyeri haid. Saat haid, ada baiknya memilih menikmati makanan ringan. Makanan seperti keripik, kue, dan jajanan ringan menyebabkan hormon estrogen meningkat dan terjadi mood swing saat haid. Terlalu banyak mengonsumsi makanan dari olahan tepung juga tidak direkomendasikan untuk wanita haid. Sebab tepung terbuat dari biji-bijian yang mengalami proses pengolahan dan kemungkinan besar kehilangan nutrisi dan vitaminnya. Hal ini dapat menyebabkan gula darah menjadi naik dan pencernaan terganggu. Larangan saat haid menurut kesehatan selanjutnya adalah menghindari makanan yang terlalu banyak mengandung garam. Sebab makanan tinggi garam menyebabkan tubuh kelebihan cairan, pusing, dan tidak nyaman. Itulah informasi tentang larangan saat haid menurut Islam dan kesehatan. Semoga bermanfaat dan dipatuhi supaya fase haid dapat berjalan lancar.